sangkutkan hati kita ke masjid. Bapak Ibu berduduk dari rumah, niat ke masjid, kita jalan sampai ke sini diiringi oleh malaikat. Begitu Bapak Ibu masuk ke dalam masjid, didoakan, kita sholat 2 rakaat, didoakan oleh malaikat. Sekarang kita duduk mendengarkan kajian, didoakan oleh malaikat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la tajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan dan kemauan untuk tetap istiqamah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita sampai pada surat Al-Maidah ayat yang ke-8 yang merupakan ayat yang ke-31 yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Inti ayat ini adalah perintah kepada kita orang-orang yang beriman untuk selalu bersikap adil dalam kesaksian. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, sesungguhnya keadilan, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Bapak dan Ibu, dalam ayat ini ditegaskan ada beberapa hal. Yang pertama, ditegaskan dalam ayat ini agar kita umat muslim yang orang-orang yang beriman senantiasa menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita. Setelah itu, kalau kita diminta untuk menjadi sebuah saksi, menjadi saksi apapun, maka agar kita berlaku adil, jadi saksi itu berlaku adil, maka kata Allah, janganlah ada rasa benci di hati kita ini, rasa benci, rasa iri, rasa dengki dan segala macam, yang rasa itu akan membuat kita merugikan
satu kaum dan berbuat tidak adil. Kemudian perintah Allah berikutnya, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya berkeadilan itu dekat kepada takwa, dan Allah Maha tahu apa saja yang kamu kerjakan. Baik yang dirahmati Allah, berlaku adil dalam ucapan, dalam perbuatan, demi menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, bukan demi mencari popularitas, tidak untuk sombong, tidak untuk ria. Di perbuatan yang benar itu yang kita lakukan adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Dan kalau kita berlaku adil, menegakkan kebenaran itu, kata Allah, tidak ada pandang memandang, tidak ada karena-karenanya. Jadi berlaku adil, berbuat kebenaran itu apa adanya. Kita berlaku adil, memberi kesaksian dan segala macam apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau istilah orang sekarang, bukan karena apa adanya, ada apanya. Jangan karena ada apanya, jadi apa adanya. Nah, sebenarnya saya bukan karena ada apa-apanya. Kalau sudah ada apa-apanya, sudah lain. Maka ditegaskan dalam tafsir ini, potongan ayat itu, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dipotong ayat itu di tengah-tengah, menjelaskan kepada kita, dan janganlah sekali-kali kebencian. Alhamdulillah. Janganlah ada rasa benci dalam diri kita, rasa tidak senang, rasa iri, rasa dengki kepada satu golongan yang mendorong kita berbuat adil. Nah, kalau sianu itu kecil serang betul kok. Kalau sianu kok. Jadi kalau istilah orang Minang, tiba di paroi tidak di kampian, tiba di mantu tidak dibicara, begitu berbuat adil. Jadi kalau tiba di paroi, ya seperti itu saja. Tapi kalau tiba di paroi, di kampian, tiba di mantu dipiciankan, berarti kita tidak bisa berbuat adil ke dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 katakan, itu sering dibaca di dalam khutbah Jumat, di khutbah yang kedua itu senantiasa dibaca ayat ini oleh para khatib. Bunyinya, innallaha ya'murukum bil-'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Innallaha ya'murukum bil-'adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, menegakkan kebenaran, memberi kepada kaum kerabat. Kenapa? Dan Allah melarang kamu berbuat keji, berbuat kemungkaran, mengembangkan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Diberikan pengajaran agar kita mengambil pelajaran. Dia ada pengajaran untuk dipelajari gitu. Apa itu? Perintah berbuat adil. Baik yang dirahmati Allah. Terus apa yang kita dapat di dalam keadilan ini? Rasulullah SAW suatu saat menyampaikan dalam sebuah hadis yang cukup panjang kepada para sahabat waktu itu tentang berkaitan dengan keadilan. Kata Nabi, ada tujuh kelompok, 7 golongan manusia yang akan diberi naungan, yang akan mendapat naungan dari Allah kelak di yaumil mahsyar.
Di saat tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi naungan, yang 7 golongan ini mendapat naungan dari Allah. Siapa dia? Yang pertama kata Nabi, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kalau secara struktural dalam kemasyarakatan kita itu, yang pemimpin itu kalau kita urut mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali, Pak Gubernur, Pak Presiden, maka itu pemimpin dalam masyarakat kita, dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Ada lagi pemimpin, itu pemimpin formal yang dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum-hukum positif di negara kita. Di tengah-tengah masyarakat kita ada pimpinan non formal namanya. Pimpinan yang tidak dibentuk berdasarkan ketentuan itu. Apa dia? Kalau dalam masyarakat kita ada mama, kemenakan, ada pengulu. Nah, kemudian tambah ke atas lagi. Orang-orang itu di dalam melakukan aktivitas kehidupannya semuanya harus berlaku adil. Nah, kalau dalam masyarakat kita kan gitu, kemenakan berajo ke mama, mama berajo ke pengulu, pengulu berajo ke mubakat, mubakat berajo ke bana berdiri sendirinya. Nah, itulah dia yang adil itu. Kemenakan berajo ke mama, mama berajo ke pengulu, pengulu berajo ke mubakat, mubakat berajo ke bana, dan bana berdiri sendirinya. Siapa itu yang bana berdiri sendirinya? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di luar itu, apakah kita yang tidak termasuk dapat naungan itu? Bisa. Karena kata Nabi, masing-masing kita adalah pemimpin. Masing-masing kita ini pemimpin. Bapak pemimpin di rumah tangga, ibu pemimpin di rumah tangganya, di lingkungannya. Kita pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka agar kita mendapat naungan nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat tidak ada lagi naungan, maka berlaku adillah dalam kehidupan kita. Adilnya bagaimana? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita diberi umur, waktu, masing-masing kita diberi waktu oleh Allah sama, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Kita semuanya diberi waktu 24 jam sehari semalam, tak ada yang kurang, Pak. Dan tak ada juga yang lebih. Nah, ini orang ini hebat, ini ilmunya tinggi, dikasih waktu 30 jam, tidak, sama. Bagaimanapun kondisi seorang itu, waktu kita sama 24 jam. Nah, dalam waktu 24 jam itu dibagi 3. Begitu sayangnya Allah ke kita. Allah ciptakan malam dan siang. Allah ciptakan malam untuk kamu beristirahat. Allah ciptakan siang untuk kamu mencari penghidupan. Begitu dalam Al-Quran. Nah, waktu yang 24 jam itu dibagi 3 seharusnya. Dibagi 3. Sepertiga untuk kita tidur, beristirahat. Karena Allah telah ciptakan waktu untuk kita beristirahat. Jadi kalau ada orang yang tak mau tidur, tak istirahat, bekerja terus, itu menyalahi sunatullah. Kan ada pula orang Pak, karajo tadi, sibuk, waktu 24 jam itu tak cukup. Nah, itu menyalahi sunatullah. Padahal Allah ciptakan malam untuk kita beristirahat. Maka beristirahatlah sepertiga waktu, 8 jam minimal. Jadi kita tuh tidur 8 jam. Boleh tidur 8 jam. Jam 10 tidur 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kalau
kita semua. Nah, maka tidurnya dari agak awal jam 8, nanti siang lagi jam istirahatnya. Tapi begitu Allah katakan sepertiga waktu itu untuk kita beristirahat, dan itu tidak dihisab. Itu kita. Maka rugilah orang yang menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena yang milik kita itu hanya waktu itu. Badan kita milik Allah, ilmu kita milik Allah, harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, semuanya milik Allah. Yang milik kita waktu. Maka berbeda. Sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk mencari penghidupan. Pergunakan untuk mencari karunia Allah. Faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Kan gitu ya. Kalau selesai salat, bertebaran di muka bumi lagi. Carilah karunia Allah itu. Di mana saja bumi Allah ini luas. Tapi begitu datang panggilan faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Kalau sudah datang panggilan untuk Jumat, fas'au ila zikrillah. Kalau datang panggilan, segera. Kalau selesai pertebaran apa saja bumi Allah ini untuk kita olah, untuk kita cari penghidupan, olahlah semuanya. Sepertiga waktu untuk kita mencari penghidupan. Sepertiga lagi seharusnya untuk kita beribadah. Jadi sepertiga lagi untuk kita beribadah. Sepertiga untuk tidur, sepertiga mencari pengiriman, sepertiga untuk kita beribadah. Nah, pertanyaannya, dari 24 jam ini, sudahkah kita adil dalam membagi waktu itu sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan apa adanya? Untuk beribadah sepertiga. Kira-kira dalam satu hari itu berapa jam kita beribadah kepada Allah? Kumpulkan semua, mulai dari sholat malam, sholat berjamaah, baca Quran, dan lain sebagainya. Berapa jam? Nah, aktivitas kehidupan kita sesungguhnya bisa bernilai ibadah. Nah, kan gitu. Itu saya Allah. Pak RW kok ke kampus, pakai maja, itu kewajiban. Itu bisa bernilai ibadah dengan syarat niat dalam rangka mencari ridha Allah. Begitu melangkahkan kaki dari rumah, Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang melangkah dari rumahnya untuk mencari penghidupan, mengawali dengan ucapan itu, maka Allah akan cukupkan keperluannya, akan lindungi dia sampai dia pulang lagi. Nah, jangan lupa itu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kita belajar adil untuk diri kita, adil untuk mempergunakan waktu ini. Itu jadi pemimpinnya, dia belajar menjadi pemimpin yang adil itu dimulai dari diri kita. Kemudian dalam bertindak dalam kemasyarakatan kita, sudahkah adil kita dalam memberikan kesaksian di tengah-tengah masyarakat, menjadi saksi. Jadi kalau kita di suatu hari kita dipanggil untuk menjadi saksi, diminta untuk menjadi saksi, jangan ditolak dan katakanlah apa yang kita tahu. Jadi apa adanya, sehingga kita dekat kepada keadilan. Yang pertama, ini orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil mahsyar adalah pemimpin yang adil yang pertama. Jadilah pemimpin yang adil semuanya. Jadilah orang-orang yang adil. Jadilah orang-orang yang menegakkan keadilan. Karena perintah Allah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu, sesungguhnya Allah
menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Adil, berbuat kebajikan. Jadi kalau kita diminta menjadi saksi, jangan kita berat sebelah. Kalau berat sebelah, mestinya kita tegakkan ya ini yang benar kita benarkan, yang salah kita benarkan. Itu kita tidak adil lagi dan tidak akan dilihat oleh Allah. Orang yang tidak mau berlaku adil, Allah tidak akan melihatnya kelak di yaumil mahsyar. Kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Jadi orang yang dapat naungan dari Allah itu nanti para pemuda, pemudi, anak-anak kita yang mereka tumbuh besar, tumbuh menjadi orang dewasa dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau sekarang kan anak-anak yang soleh namanya, maka beruntunglah orang-orang yang anaknya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Usahakanlah. Dan anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah itu tidak akan bisa kita peroleh kalau kita tidak mentaat, tidak tidak memasukkan kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi jadikan dulu kehidupan kita ini dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Yang ketiga yang akan mendapatkan naungan dari Allah nanti, orang yang hatinya tersangkut ke masjid. Orang-orang yang hatinya tersangkut ke masjid. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang tersangkut hatinya ke masjid. Tersangkut itu kalau di rumah itu ke belakang tuh ada telat buang disangkut dan terkantung hatinya ke masjid, lengket hatinya ke masjid, jatuh cinta dia ke masjid, memang cinta dia ke masjid, bukan karena apa-apa, rugi rasanya dalam kehidupan kalau dia tak ke masjid, terasa kurang dalam kehidupannya kalau dia tak berjemaah. Maka dimanapun kita berada, carilah masjid. Karena dalam kehidupan Rasulullah itu sudah digambarkan oleh Allah. Nabi hijrah. Nabi hijrah itu tidak dari rumah ke rumah. Tidak. Nabi hijrah tidak dari rumah beliau langsung ke Madinah. Tapi dari rumah Nabi dulu ke masjid, suruh Ali tidur di sana. Nah, ke masjid dulu, dari masjid baru berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, masjid dulu, dibangun masjid sana, Masjid Quba. Jadi hijrah itu dari masjid ke masjid. Nabi Isra juga dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dengan apa? Kehidupan kita ini seharusnya juga dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Pagi kita di Masjid Al-Hijrah, nanti siang bapak-bapak dan ibu bekerja, kuliah dan segala macam. Di sana nggak ada masjid. Begitu panggilan sholat datang, cari masjid. Asar cari masjid, maghrib cari lagi masjid, isya cari masjid. Maka kehidupan kita itu dari waktu ke waktu senantiasa dari masjid ke masjid. Itulah orang-orang yang hatinya tersangkut ke masjid. Maka sangkutkanlah hati kita ke masjid. Apa maksud sangkutkan hati kita ke masjid? Bapak ibu berduduk dari rumah, niat ke masjid, kita jalan sampai ke sini diiringi oleh malaikat. Begitu bapak ibu masuk ke dalam masjid, didoakan, kita sholat 2 rakaat, didoakan oleh malaikat. Sekarang kita duduk mendengarkan kajian, didoakan oleh malaikat sampai kita di rumah kita lagi. Malah dikatakan kalau kita seperti itu tak ikhlas, sejak kita berangkat sampai kita pulang lagi dinilai dalam kondisi sholat selama kita tidak membicarakan hal-hal kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau pulang dari masjid nanti jangan membicarakan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, karena itu akan membatalkan kondisi kita dalam keadaan salat, tak tersangkut lagi kita ke masjid. Ya,
Yang keempat, orang yang akan mendapat naungan, kita ada nanti, adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Kita diikat dari satu akidah, ummatan wahidah. Kita ini umat yang satu, bersaudara. Kenapa kita bersaudara? Kan nenek bapak kita satu, nenek kita satu, Adam dan Hawa. Dalam Al-Quran kita ini disebut ya Bani Adam, dari semua Bani Adam. Nah, dari diri yang satu, maka Allah kembang biakkan kamu, jadilah kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Seperti kita di komplek kita ini, kan tidak satu negara kita, macam-macam kampung kita. Ada yang dari Solo, ada dari Junjung, ada dari Batu Sangka, ada dari Pesisir, ada dari Periaman, semuanya ngumpul kita di sini. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Sekarang kita sudah satu umat tauhid. Kemanapun kita pergi, di sana ada saudara kita. Maka hendaknya kita ini kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita merasa tidak menjadi seorang tamu, tapi kita berada di tengah-tengah saudara kita. Kenapa? Kita umat wahidah, umat yang satu. Maka kita saling menyayangi, saling mencintai antara sama kita. Kenapa? Karena Allah, agar kita mendapat naungan nanti. Yang kelima, laki-laki yang takut bermaksiat karena Allah. Laki-laki ini, bapak-bapak ini sangat mudah berbuat maksiat, sangat mudah sekali. Nah, laki-laki yang mengendalikan dirinya dan tidak mau berbuat maksiat walaupun kesempatan ada. Kenapa tak mau kamu? Karena saya takut kepada Allah. Jadi bukan takut karena akan dihukum, bukan takut dengan polisi, bukan takut dengan segala macamnya. Dia tidak mau berbuat kesalahan, tidak mau berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Nah, itulah nanti dia salah satu yang akan mendapatkan naungan. Yang keenam, laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Apakah itu tak masuk? Masuk. Di orang-orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Sehingga kata Nabi, orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi itu, apa yang diberikan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Apa yang diberikan oleh tangan kirinya, tangan kanannya tidak mengetahui. Itu kan mustahil ya. Ambil piti di kantong, kalau sedekah saya pasti dilipet dua tangan. Jadi bagaimana caranya? Apa itu? Diberikan tangan kanan dan kiri tak tahu. Kalau dari piti pasti dilipet dua. Ibu-ibu mengambil apapun, saya bagi barang makanan di rumah kesedekah kurang pasti dua tangan. Kenapa? Apa artinya? Sedekah itu tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu dikata-katakan atau disebut-sebut. Sehingga Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu habiskan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima. Itu artinya tidak tahu tangan kiri apa yang diberikan oleh tangan kanan. Jadi sedekahlah. Bolehkah terang-terangan ditulis? Boleh, dengan niat memotivasi boleh. Tapi akan lebih baik bersedekah dengan sembunyi-sembunyi di waktu sempit dan lapang. Nah, kita kan bersedekah kadang-kadang di waktu sempit, waktu lapang saja. Waktu sempit, kok sedekah, lalu kok tidurnya kok itu aja. Tak begitu. Orang yang akan mendapat naungan dari Allah itu yang bersedekah secara diam-diam dan di waktu sempit dan waktu lapang. Kemudian yang ketujuh, terakhir, orang nanti yang akan mendapat naungan dari Allah itu adalah laki-laki yang selalu mengingat Allah dengan meneteskan air mata. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah di saat dia menyendiri,
ingat kepada Allah, berzikir, menetes air matanya, menangis dia. Nah, orang yang sering menangis karena mengingat Allah itu akan mendapat naungan di sisi Allah. Baik yang dirahmati Allah, yang 7 hal ini kalau kita mampu, itulah sesungguhnya gambaran keadilan dalam kehidupan kita. Gambaran keadilan. Ya, Bapak dan Ibu, keadilan itu telah digambarkan oleh para sahabat dan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi menggambarkan keadilan begini. Orang-orang bercerita, Nabi bercerita tentang keadilan. Kata sahabat, apakah kalau si fulan itu berbuat kesalahan, ada yang mampu mengatakan kepada Nabi? Ada sahabat-sahabat yang disayangi oleh Nabi begitu kan? Kalau si fulan itu berbuat kesalahan, adakah yang mampu menyampaikannya kepada Nabi? Sampai kepada Nabi. Maka kata Nabi, kalian jangan takut. Seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, kata Nabi, maka Muhammad akan memotong tangannya. Itu sikap keadilan Nabi. Tidak dipandang siapa-siapanya, ya, tidak pernah siapa-siapa. Abu Bakar ibu. Abu Bakar itu khalifah yang pertama. Menjelang khalifah dia meninggal, dia mengatakan kepada keluarganya, pada anak istrinya, wahai Aisyah, anak Aisyah itu anaknya, tolong kamu hitung hartaku, kata Abu Bakar, sebelum aku jadi khalifah dan setelah aku jadi khalifah. Kenapa begitu ya ayah? Kalau ada lebihnya, maka kelebihan itu berikan kepada khalifah setelahnya. Begitu Abu Bakar adil terhadap dirinya. Setelah jadi khalifah, dihitunglah harta itu. Kata Abu Bakar itu dihitung oleh anaknya, oleh Aisyah. Maka ada lebihnya. Apa lebihnya? Seorang budak perempuan yang berasal dari wilayah Namibia. Jadi lebih harta Abu Bakar itu selama jadi khalifah, seorang budak perempuan. Maka sesuai dengan amanahnya, diberikanlah ke Umar bin Khattab. Ini amanah dari khalifah sebelumnya diberikan. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau seperti ini khalifah, maka khalifah sesudahnya akan merasa berat. Umar bin Khattab adalah seorang yang adil. Ketika Umar bin Khattab ini seorang hakim, waktu khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab itu hakim, ditunjuk jadi hakim. Maka kalau ada orang berselisih, suatu hari berselisihlah orang, yang berselisih itu siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Yahudi. Jadi waktu itu Yahudi masih tinggal di Madinah, masih boleh tinggal di Madinah. Karena Madinah itu awalnya namanya Yastrib, itu semua suku dari sana. Nah, Umar memeriksa perkaranya itu. Maka Umar melihat bahwa kebenaran itu ada pada Yahudi. Maka Umar pun memenangkan Yahudi itu. Dan pernah Umar itu berselisih dengan Ali. Berselisih itu dalam keadilan. Jadi dalam keadilan itu, begitu Ali dan Yahudi itu dipanggil ke muka sidang itu, duduk, silakan duduk. Umar memanggil Yahudi itu dengan namanya saja. Sementara untuk Ali, Umar memanggil, wahai Abu Al-Hasan, duduklah di tempatmu, Abu Al-Hasan. Marah Ali, nampak kemarahannya. Mungkin disidangkan, yang menangnya Yahudi. Maka Umar bertanya kepada Ali, wahai Ali, apakah kamu marah kepada saya? Ya. Apa yang kamu marahkan? Apakah karena keputusan itu? Tidak, kata Ali. Saya tidak marah karena keputusanmu. Saya yakin keputusanmu telah adil.
Tapi apa yang kamu arahkan ke saya, kata Umar? Kamu sudah tidak adil dalam memanggil namaku. Kenapa? Tadi engkau panggil Yahudi itu dengan menyebut namanya saja. Sementara aku engkau panggil dengan sebutan kehormatanku, Abu Al-Hasan. Itu panggilan. Jadi Abu Al-Hasan itu adalah panggilan kehormatan untuk Ali bin Abi Thalib. Tak sembarangan orang yang boleh memanggilnya. Itu kehormatan. Tak mau lagi dipanggil nama saja, tak mau dia. Ya, apalagi ya kita begitu. Jadi kalau kita tak dipanggil orang dengan nama-nama kehormatan kita, itulah kita berlaku adil dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin saja begini, mudah-mudahan manfaatnya. Marilah kita menjadi orang-orang yang adil dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat tidak ada lagi perlindungan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu